Assalamualaikum Mas Hendro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan Mas Hendro sedang santai ya Mas Hendro ya? Alhamdulillah, ya. Habis selesai terapi nih. Alhamdulillah. Kita santai dulu. Oke. Ini Mas Hendro, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Batir SKW, khususnya yang berkaitan tentang yang sedang viral saat ini Mas Hendro, yang berkaitan dengan tenggelamnya putra Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Ini ada beberapa yang dari Batir SKW yang ingin bertanya. Nah ini mumpung Mas Hendro lagi santai, kita luangkan untuk bisa menjawab pertanyaannya Mas Hendro. Insya Allah, Ya. insya Allah. Gimana? Ya. Jadi gini Mas Hendro, Ya. dari kemarin kan lagi viral itu Mas Hendro, putra dari Bapak Ridwan Kamil itu kan tenggelam di Swiss. Jadi sudah beberapa hari dicari oleh tim SAR itu tidak ketemu-ketemu. Nah, di sini ada pertanyaan dari Batir SKW, apakah benar sih bahwa bangsa jin itu bisa menawan jasad manusia yang tenggelam? Itu bagaimana Mas Hendro? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saudaraku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan jawab. Mudah-mudahan jawabannya dibenarkan oleh Allah. Ya. Atas izin Allah yang saya tahu, memang bisa. Ya, jadi ketika manusia itu, tenggelam di sungai atau di lautan, itu bisa jasadnya dibawa ke alam gaib, itu bisa. Tapi bisa juga memang tenggelam, tidak dibawa alam gaib, terbawa arus. Jadi dua-duanya bisa. Tapi kalau menurut saya, ya, ketika kita tidak, maaf sekali, mempunyai keilmuan yang ke arah sana, lebih baik kita berpikir secara logika saja. Tenggelam, dicari belum ketemu, berarti ya masih di sungai, terbawa arus. Yang terpenting ini saudaraku semuanya, adalah berdoa, meminta pertolongan Allah. Berdoa, meminta pertolongan Allah tidak hanya 1-2 orang. Kumpulkan orang, sahabat, saudara, teman, untuk bareng-bareng minta. Adakan tahlilan, tawasul, dan yang lainnya, minta pertolongan Allah agar jasadnya bisa ketemu. Dengan doa, dengan kekuatan doa yang sungguh-sungguh, dengan kekuatan doa yang orang atau banyak yang mendoakan, insya Allah dengan seperti itu Allah mudah ridho, Allah mudah membantu diri kita. Karena saudaraku semuanya, entah itu jasad dibawa ke alam gaib atau mungkin terbawa air, insya Allah dengan kekuatan doa bisa dengan mudah ditemukan. Karena gini saudaraku semuanya, entah itu jasad dibawa alam gaib atau mungkin terbawa air, dengan kekuatan doa akan mudah, akan sangat mudah ketika Allah memberikan pertolongan. Dan ketika di alam gaib, dengan kita berdoa, insya Allah pasukan-pasukan Allah, para malaikat Allah akan membantu, akan bisa menarik dari alam gaib untuk keluar ke alam nyata. Kalaupun itu tidak masuk ke alam gaib, terbawa arus, ya akan mudah bagi Allah untuk bisa ketemu. Jadi dua-duanya sangat mudah bagi Allah. Yang terpenting bagi kita, karena keterbatasan kita,
keilmuan kita, tidak usah kita maaf bahwa ini ke bawah di bawah alam gaib, di bawah siluman, itu tidak perlu seperti itu. Tapi yang terpenting adalah fokus meminta pertolongan Allah. Fokus berikhtiar dengan mencari, seperti itu. Ya, karena kalau kita berpikir bahwa ini dibawa ke alam gaib, nanti energi kita, pikiran kita akan capek, lelah, sepertinya kita tidak berdaya karena dibawa ke alam gaib. Akhirnya putus asa. Nah, tidak seperti saudaraku. Tapi yang jelas kita minta pada Allah sehingga Allah turunkan pasukan Allah, sangat mudah bagi Allah. Intinya kesungguhan doa minta kepada Allah. Seperti itu insya Allah. Jadi intinya memang bisa ya, dua-duanya memang kemungkinan sangat bisa ya San ya. Iya. Terus pertanyaan kedua ini Mas Indro. Apakah kalau seseorang itu tenggelam di laut atau di sungai, itu arwahnya ditawan bangsa jin di situ atau gentayangan atau bagaimana itu Mas Indro? Ya. Ketika orang tenggelam di sungai, di laut, di air gitu ya. Dan di situ ternyata atas izin Allah ditawan atau ditahan oleh siluman atau bangsa jin yang di tempat itu. Ya. Sehingga berhari-hari dan jelas ketika meninggal itu ruhnya itu tidak gentayangan, arwahnya tidak ada arwah gentayangan. Ya. Ketika kita meninggal, ya, entah itu meninggal di alam gaib atau mungkin di dunia, ketika kita sudah meninggal, itu akan kembali kepada Allah. Jadi tidak ada arwah gentayangan. Kalau jasadnya mungkin bisa ditawan tetap di sana, itu insya Allah bisa. Gitu. Tapi kalau sudah meninggal, ya sudah. Mereka pun bangsa jin tidak tahu, gitu loh. Tetap akan kembali kepada Allah. Entah apa saja. Akan ketika kematian itu adalah rahasia Allah. Ya. Jadi tidak ada yang tahu, tidak ada yang gentayangan. Insya Allah seperti itu. Jadi begitu ya Mas ya. Selanjutnya ini Mas Indro, masih berkaitan tentang tenggelam ini Mas Indro. Iya. Ini banyak mitos juga di daerah-daerah suatu daerah lah. Banyak mitos itu ketika ada seseorang tenggelam di sungai ataupun di laut, itu mereka menggunakan media bantal itu Mas Indro. Untuk katanya itu kalau dilempar bantal terus nanti itu bisa muncul. Apakah benar mitos seperti itu Mas Indro? Oh iya. Saya juga pernah dengar. Jadi ketika ada orang yang tenggelam di pantai atau di sungai, dan itu jasadnya dibawa ke alam gaib, nanti katanya dilembuni dibohongin pakai dilempar bantal untuk ditukar kayak gitu ya. Jelas tidak seperti itu saudaraku semuanya. Ya mereka masa bangsa jin juga pinter, masa mau dilomboni, mau dibohongin, ganti dengan bantal, raganya dikembalikan. Tidak seperti itu. Ya itu ketika ada yang seperti itu ngepasi saja saudaraku. Karena mereka juga tidak mau dibohongin, enak saja dibohongin. Nah, kalau anak kecil mungkin bisa mau seperti itu. Sini ya gitu. Itu enggak seperti itu. Insya Allah yang benar atas izin Allah, yaitu kembali ketika raganya dibawa ke alam gaib, ya, berdoa minta pertolongan Allah. Jangan henti-henti, jangan menyerah. Karena hanya Allah yang bisa menolong kita. Gitu loh. Kalau kita kan serba tidak tahu. Kita tahu hal gaib sedikit sekali. Gitu kan. Hanya Allah yang tahu segala-galanya. Ya bagaimana biar mendapatkan pertolongan Allah yang maha segala-galanya? Ya kita benar-benar terus minta dengan sholat, dengan apa saja yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Terus minta, gegrek nangis minta, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Intinya seperti itu saudaraku. Sehingga nanti ketika Allah ridho menolong kita, ya sangat mudah sekali. Turun pasukan Allah, memunculkan. Mereka tidak akan mampu di alam gaib, mereka dengan doa-doa kita yang sungguh, mereka akan bergetar memunculkan.
seperti itu, akan ditarik dengan cahaya Allah para pasukan-pasukan Allah, insya Allah seperti itu. Jadi hidup itu mudah saja, saudaraku. Ketika kita tidak paham tentang hal gaib seperti ini, ya kita jangan pusing-pusing. Kita punya Allah, cukup berdoa. Daripada nanti kita sibuk, katanya orang pinter, katanya orang itu, jasadnya dibawa, siluman dibawa ini. Akhirnya kita bingung, lari ke sana minta bantuan orang pintar, lari ke sini minta bantuan orang pintar. Sampai lelah kita, belum tentu juga jasad itu dibawa ke alam gaib. Yang tepat adalah ambil air wudhu, sholat sunnah, sholat, minta pertolongan Allah, sholat hajat, minta pertolongan Allah. Itu insya Allah dengan kesungguh-sungguhan mudah kalau hati kita selalu bergantung kepada Allah. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Indro atas semua jawaban-jawaban yang sudah Mas Indro paparkan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali nih bagi kita semua. Mungkin itu dulu Mas Indro, cukup untuk perbincangan kita hari ini Mas Indro. Oh iya, maaf. Saudaraku semuanya dimanapun berada, apa yang saya sampaikan, saya hanya manusia yang sangat lemah dan bodoh, tapi itu hanya sebatas informasi dari insya Allah sedikit keilmuan yang Allah titipkan kepada kami. Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.